Dan kalau dia tidak bisa disadarkan, maka kita harus paksa dia untuk sadar. Nah, ini saya tidak sepakat dengan cara kekerasan seperti begini. Ini bukan cara-caranya seorang ustadz. Dan ini tidak didapatkan di kamusnya para ulama dan kamusnya para ulama salaf. Karena sudah banyak sekali statement-statementnya yang merusak. Debat langsung dengan beliau. Kalau dia sudah membuat keresahan, ya kenapa Ustadz Adi Hidayat tidak dikatakan dia membuat keresahan? Padahal dia membiarkan orang yang berbicara tentang Allah memiliki anak. Bahkan dikasih uang 1 juta. Hasilnya diharapkan kepada teman-teman 625 kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat Lampa Channel yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semuanya sehat selalu dan semoga dimudahkan dalam beramal. Nah, di sini sahabat Lampa Channel kembali kita akan mereaksi, khususnya di sini saya akan mereaksi kaul dari Ustadz Fakhrul Razi. Ya, di Lampa Channel ini kan mereaksi. Jadi mereaksi siapa saja yang perlu kita reaksi, ada yang kita sepakati dan ada yang kita tidak sepakati. Yang kita sepakati apa dasarnya, yang kita tidak sepakati apa juga dasarnya. Itu kan kita akan menyampaikan dengan hujjah bil hujjah, ya. Hujjah dengan hujjah. Nah, di sini sebelumnya mungkin antum sudah tahu ya terkait dengan ucapan beliau yang beliau menasihati Ustadz Riyad Bajri yang dia mengatakan bahwasanya lebih baik minum khamar daripada kampanye jual agama, dan lebih baik minum khamar daripada mengikut kajian yang berbayar. Oke, kajian yang berbayar yang dimaksudkan adalah ustaz-ustaz kemarin ya yang kita sudah lihat daftarnya dari 600.000 sampai 2.500.000. Ya mungkin kalau saya tidak salah, kalau saya salah antum luruskan. Ya itu tiketnya sudah 1.000 lebih yang terjual. Ya, dan ayolah saya ajak untuk kembali kepada, dan termasuk saya orang yang tidak sepakat seperti itu. Walaupun kita berbeda, ada usul ya, ada furu. Tapi kita kembalilah. Kalau seperti begitu kita akan menyampaikan tauhid di situ. Kita tidak berani menyampaikan akidah di situ, tauhid di situ. Makanya kita mau sampaikan baca kitab-kitab supaya tersampaikan akidah tersebut, ya ilmu tersebut. Nah, di sini sahabat Lampa Channel, saya akan membahas ya terkait dengan kaulnya di mana kita tidak sepakat. Ayo sebelumnya kita saksikan dulu Ustadz Riyadnya kaul haya. Lu milihnya kampanye, mendingan minum khamr lu. Kampanye mah errornya usul. Khamr mah cuma kabair. Erroran mana? Ayo. Lu milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Mendingan minum khamr daripada jualan agama. Itu sahabat Lampa Channel ya, kaulnya ya sudah jelas ya, jual agama lebih baik minum khamr daripada kampanye agama, jual agama dan bayar. Oke, kita lihat Ustadz Fakhrul Razi, semoga Allah menjaga mereka berdua. Hayo. Astagfirullah, ini orang perlu disadarkan, dan kalau dia tidak bisa disadarkan maka kita harus paksa dia untuk sadar, karena sudah banyak sekali statement-statementnya yang merusak dan bahkan jauh dari koridor syariah. Pahami lagi Ustadz, mana usul, mana furu. Oke, itu sahabat Lampa Channel. Ya kita skip dulu ya, kita akan tanggapi, kita akan bahas kita sepakat atau tidak sepakat. Nah, kaulnya beliau di sini terkait dengan nasihatnya kepada Ustadz Riyad, yaitu ini orang harus disadarkan. Kalau tidak bisa sadar, maka kita harus paksa dia untuk sadar. Nah, ini saya tidak sepakat dengan cara kekerasan seperti begini. Ini bukan cara-caranya seorang ustadz. Dan ini tidak didapatkan di kamusnya para ulama dan kamusnya para ulama salaf ya, dan ustaz-ustaz salaf. Yang ada adalah udu ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya hasan. Ini yang ada dalam kamus salaf ya. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan penuh hikmah, dengan pelajaran yang baik ya. Wa jadilhum billati hiya hasan, bantah mereka dengan cara yang baik. Ini adalah kamusnya para salaf ya, kamusnya para ustaz-ustaz salaf ya. Jadi kalau harus dipaksa ya, kalau tidak mau sadar harus dipaksa supaya dia sadar. Tidak bisa seperti begitu ya, karena kita tidak bisa memaksa orang untuk mengikuti pendapatnya kita, tidak ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta ya, walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak, wahai Muhammad, tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sukai, yang engkau kasihi, yang engkau senangi
akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa orang seperti begitu, apalagi untuk mengikuti kehendaknya kita. Tidak. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Oke, kalau mau membantah ya bantah dengan hujah. Kemudian yang berikut kaulnya yang saya tidak sepakati, bahwasanya dia sudah membuat banyak keresahan terkait dengan agama ini. Nah sekarang dari koridor Islam ini, kenapa kemarin Ustadz Adi Hidayat ketika mengatakan bahwa surah pemusik diam-diam saja, ketika mengatakan Rasulullah mengangkat seorang pemusik di sisinya diam-diam saja, itu tidak merasa resah. Dan bahkan juga ketika Ustadz Adi Hidayat memanggil 2 orang Nasrani yang dikasih uang 2 juta, satu orang 1 juta untuk berbicara di sebuah panggung di kampus itu, dan orang Nasrani itu mengatakan ada kaulnya di situ, dia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal itu, ya. Isa dikatakan tuh anaknya Allah yang tunggal. Kenapa tidak meresah di situ? Ya, tidak tersinggung, padahal Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad." Dan seterusnya. Dan juga bahkan Nabi Isa mengatakan, "Inni abadullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan." Ya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Katakan saja saya ini adalah hamba Allah. Ya. Dan seterusnya. Kenapa tidak resah di situ? Ada apa ini? Sementara Ustadz Riyad mengatakan hal itu ada, ini katanya sudah membuat kerasian. Berarti kerasiannya kemarin ya sahabat Apa Channel, yang dia mengatakan bahwasanya rokok itu halal baginya. Itu bantah dengan hujah Ustadz, ya. Bantah dengan hujah, kan Ustadz Riyad bantah dengan hujah. Dia menyampaikan hujah, maka antum harus bantah dengan hujah. Seperti itu kan? Seperti itu. Hujah dengan hujah, bukan harus dipaksa seperti begini, karena kita tidak bisa memaksa orang untuk mengikuti kehendak kita. Karena dia juga, Ustadz Riyad mengatakan haramnya rokok, walaupun kami membantah juga beliau. Artinya saya tidak ada pembelahan di sini, bukan Ustadz Riyad, bukan Ustadz, kita menyampaikan saja yang mana yang kita akan kritik, ya. Saya tidak membela Ustadz Riyad, tidak, karena saya ada kritikan juga, ya. Jadi ketika dia mengatakan bahwasanya rokok itu halal, ada Syekh Imam Asy-Syaukani, dia rujukannya, maka kita harus membuat dengan hujah juga, ya. Kita sudah bantah seperti itu, ya. Silakan Ustadz Khoroji pergi bantah secara ilmiah supaya orang-orang juga bisa belajar. Atau kita langsung Ustadz Riyad, ya kan, debat langsung dengan beliau. Kalau dia sudah membuat keresahan, ya kenapa Ustadz Adi Hidayat tidak dikatakan dia membuat keresahan, padahal dia membiarkan orang yang berbicara tentang Allah memiliki anak, bahkan dikasih uang 1 juta. Kemudian kalau dipaksa tidak bisa, ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ayo kita lanjut, ya. Ya, ini khamar berkaitan dengan ayat Allah, berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW, jelas syariatnya, ya kan? Kalau berkaitan dengan kajian berbayar, Ustadz, pahami, sekolah berbayar, kuliah berbayar. Sebentar ya, kajian berbayarnya. Kita fokus dulu terkait dengan khamar. Oke, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Fakhroji yang terkait dengan Al-Quran ini khamar. Ya, saya mengatakan juga Ustadz Riyad keliru. Ya, Ustadz Riyad keliru. Saya sepakat dengan Ustadz Fakhroji mengatakan bahwasanya itu berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi perlu kita sampaikan Al-Qurannya seperti apa, karena ada 3 tahap itu Ustadz, ya kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa? Mengharamkan terkait dengan khamar, ya, ada dosanya, ya, dosanya khamar dan judi itu lebih besar. Tapi ada manfaatnya bagi manusia di sana, ya. Karena saya juga orang bilang, "Oh, Ustaz, saya demam, tapi saya minum khamar, saya langsung sehat." Nah, itu kan. Kemudian ada keduanya juga kan, jangan kalian mendekati salat, ya, dalam keadaan kalian mabuk hatta ta'lamu ma taqulun. Itu adalah hatta, itu jenjang waktu sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Surah An-Nisa ayat 43. Dan secara mutlak kan Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 90 bahwasanya khamar, kemudian judi, menyembelih untuk berhala, kemudian mengadu nasib dengan panah, itu adalah amalan-amalan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah semoga kalian, agar kalian beruntung. Itu kan secara mutlak. Dan juga hadis dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sebutkan terkait Allah melaknat yaitu khamar, wasyaribaha, yaitu yang meminumnya, ya, wasaqiyaha, yang menuangkannya, wabaiha, yang menjualnya, ya, wa mubta'aha, yang membelinya, ya, wa asiraha, yang memperasnya,
ya, wa mu'tasiraha yang memanfaatkan dari hasil perahan tersebut, wa hamilaha yang membawakannya, ya, wal mahmulata ilaihi, dan yang yang diminta untuk mengantarkan tersebut di tempat yang pembelinya, atau dia antarkan ini di tempat kami dulu di sini, antarkan. Itu kan seperti itu, harus disampaikan ilmunya supaya orang awam juga tahu. Ya memang seperti itu. Saya sepakat dengan beliau, walaupun dia tidak sampaikan dalilnya, saya sudah sampaikan dalilnya. Semoga ini sebagai pelengkap saja. Oke. Terkait dengan berbayar tadi, itu dia katakan usul, ya perbedaan. Saya juga punya perbedaan di situ. Saya tidak sepakat juga dengan cara seperti begitu. Kalau Ustaz Fakhroji, dia itu usul, ya, antara usul dan furu. Oke, kita bisa berbeda saja di situ. Tapi ingat, ini tidak ada kebencian di dalamnya. Jangan, karena kita sama-sama berdakwah. Kita ini tujuan kita adalah menghilangkan kemaksiatan dari orang, bukan menghilangkan orang dari kemaksiatan. Kita ini akan menghilangkan penyakit, bukan menghilangkan orang yang sakit. Kan seperti begitu, ya. Itu cara berpikirnya. Dan ada yang saya sepakati, ada yang saya tidak sepakati, ada Ustaz Fakhroji. Dan ini bukan satu kebencian. Yang mengkritik biasa, ya. Jangan, antum yang komen hal-hal yang tidak baik, saya tidak bertanggung jawab baik dunia dan akhirat, ya. Karena di sini kita menyampaikan apa yang kita sepakati, apa yang kita tidak sepakati. Kesimpulannya adalah, ingat, tidak ada paksaan. Yang apalagi harus dipaksa, tidak ada paksaan di situ. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dan kamusnya para dai, para salaf itu adalah udu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ya, bantah mereka dengan cara yang baik. Makanya di sini kita reaksi di sini, ya, kita banding-bandingkan ini, tapi dengan dalil, dengan data, ya. Kalau antum tidak punya data, enggak usah berbicara, ya. Oke? Jadi kalau antum yang sebagai penonton yang tidak punya data, ya enggak usah berbicara. Antum komen-komen yang baik-baik, jangan antum mencela. Oke, demikian, semoga Allah merahmati kita dan menjaga semuanya. Ustaz Fakhroji semoga Allah menjaga beliau, Ustaz Riyad juga semoga Allah memberi hidayah atas kekeliruan beliau, atas kritikan-kritikan yang banyak kepada beliau. Ya, semoga ini menjadi pelajaran semua bagi kita. Kalau tidak bisa, jangan semua pertanyaan itu dijawab, Ustaz. Ya, Ustaz Riyad, jangan. Yang tidak bagus. Ya, Imam Malik saja ditanyakan dengan sekian pertanyaan, cuma satu yang dijawab. Imam Malik loh ini. Dan para ulama juga seperti begitu. Supaya ini ya, blunder-blunder seperti begini yang menjadi kekacauan juga, ya. Oke, demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menjaga kita semuanya, Fakhroji dan semuanya, Ustaz Riyad, semoga Allah memberi hidayah mereka dan menjaga usaha-usaha semua dan kita semuanya untuk senantiasa berdakwah menyampaikan tauhid ini. Ingat, kita menghilangkan penyakit, bukan menghilangkan orang yang sakit di dalam berdakwah ini, dan tidak ada paksaan dalam beragama ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.